Oke, balik lagi. Bukan balik lagi. Ini kita baru pertama kali. Oh iya. Gak ada balik Sorry. lagi Oke, tuh gak ada. Bukan settingan ya. Bukan settingan. Bukan. Oke teman-teman, kali ini gue Igun. Gue Iqbal. Kita sedang mencoba peruntungan. baru pertama kali bikin podcast. Ya, jadi bukan tiru-tiru. Bukan tiru-tiru. Ini kita hanya terinspirasi. Mencoba. Kenapa tidak kita coba? Iya betul. Bener gak? Kan kita sering berawal dari ngobrol. Iya. Kita sering ngobrol berdua, terus nyambung ngobrolnya mungkin walaupun cuma di tongkrongan, tapi kenapa nggak kita coba? Bener, harus, karena sebenarnya kita kan basically-nya memang berhubungan dengan kuliah kita seperti ini juga. For your information, kuliah kita tuh bareng. Sekelas. Kuliah broadcasting. Jadi gue Iqbal, gue ini kenal sama Igun itu di kampus, kebetulan sama-sama dari Universitas Broadcast. Universitas Broadcast School Internasional. Oh iya benar. BSI. Benar. Nah, itu 2000 lulus kita 2014. Ya, lulus 2017 kalau nggak salah. Iya, gue kenal sama itu 2014. Nah, sekelas kita ya sama. Iya, sekelas dari awal. Dari awal enggak kepisah. Emang enggak ya? Sempat kepisah. Kita sempat kepisah itu di 2015-2016 semester, pokoknya udah mau semester akhir gue kepisah deh pokoknya sama lu tuh. Sampai wisuda. Oh iya oke. Oh lu sempat pindah kelas ya? Iya, gue lupa. Cuman kita karena lu tahu karena apa gue pindah kelas? Udah jangan bahas itu. Oh iya jangan. Pokoknya itu terakhir kali kita berarti bareng tuh waktu tugas akhir. Bener ya? Iya. Kita sekelompok tugas akhir karena dibebasin untuk nyari temen mau sekelas atau enggak, atau beda kampus pun bahkan bebas tuh ya. Bebas. Basically gua dan Iqbal dari kampus yang sama. Dan dukung ya pokoknya. Betul, dukung karya kita. Ini video pertama di channel pertama kita juga. Pokoknya mudah-mudahan supaya emang ada ala kadarnya aja. Kadarnya cuman lesehan, terus backgroundnya ala kadar. Nanti kalau udah sukses, baru studio sini ada headset, ada ruangan AC di sini. AC nih di bawah TV. Oke, sekarang kita mau bahas apa nih, Bang? Karena ini video pertama, sebenarnya sih lebih ke perkenalan gak sih? Perkenalan. Kenapa ya kan? Betul. Gua siapa, lu siapa? Iya betul. Siapa lu? Coba lu dari silsilah kerajaan mana? Bukan. Enggak. Oke. Kok awal nih anjir? Pokoknya gua anak pertama dari 2 pasangan. Kok 2 pasangan? Anjir salah, bukan. Lu sebab sendiri. Iya bukan. Oke, enggak usah dijelasin lah latar belakang, gua bingung. Enggak usah. Jadi kayak mungkin membuat orang lebih dekat sama lu kali. Iya. Gua Igun. Hobi lu apa mungkin gitu. Gua Igun, channel YouTube gua Wahyu Gunawan. Itu channel yang mana, Pak? Channel gue. Iya. Gue pribadi. Saya belum punya. Instagram Wahyu Gunawan 27 dan saya berumur 28 tahun, istri 1. Alhamdulillah untuk selamanya. Amin. 1. Cukup. 2? Tidak mungkin. Oke. Nah, sekarang lu. Gua nama lengkapnya Muhammad Iqbal. Ya. Gua sekarang hobi gua itu games. Sebenarnya gua tuh pengen jadinya gamers bukan podcast, tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Iya. Kepikirannya ini soalnya. Iya benar. Game saya noob. Saya tidak jago. Iya. Nah, terus saya juga sudah beristri, teman-teman. Iya, for your information. Saya ganteng-ganteng ini beristri. Dua-duanya sudah menikah. Sudah halal ya. Sah. Sudah sah. Jadi sudah mampu nikahin orang. Kita lebih hebat dari kalian. Iya, enggak juga, satu udah nikah juga. Teman kita banyak yang udah nikah. Ya, yang belum nikah segera menikah mumpung lagi murah, ya. Benar enggak? Benar. Ugun nikah lu mahal loh. Jangan disebutin nominal, itu usaha kita. Dan sekarang kalian beruntung lah ya, nikah sekarang murah. Oke, pertama-tama kita mau bahas apa nih, Bang? Dulu follow ya Instagram gua. Iqbal Bal 19. Iya. Terus? Udah. Thank you ya buat yang udah nonton semua. Belum, baru mulai. Udah. Closing. Biar lebih relax kita nyanyi. Nyanyi dulu kali ya. Oke. Next nih gue pengen ada makanan kali ya. Boleh. Makanan. Boleh ada makanan. Iya kan? Boleh. Makanan, kopi.
Dan untungnya kita berdua tidak merokok. Iya benar. Bener Kita nggak? udah tidak Kita merokok. tidak merokok. Kita udah ini ya, udah swab ya sebelum tos ya. Udah swab. Podcast pom bensin. Nggak ada rokok-rokokan. Iya benar. Nggak ada rokok-rokokan. Pokoknya kalau nanti ada yang diundang ke sini ngerokok kita usir. Mic-nya kita ambil dulu dari mic kita. Kalau nggak dia di luar gitu di dalam. Di dalam pakai ini Zoom meeting, pakai Zoom meeting. Oke, pertama kali gua sih terbersit ide waktu itu, kenapa nggak kita bahas dulu progres kita setelah lulus. Kan kita setelah lulus tuh ya pasti cari kerjaan dong ya, pasti cari kerjaan. Dan apalagi sekarang ada pandemi gini ya kan, bingung juga mau nyari kerjaan di mana. Kita udah berapa lama pandemi? Total kalau saat podcast ini di tag sih udah 1 tahun. belum Januari itu belum genting-genting tapi sudah ada. Iya udah ada. Udah ada, Wuhan, cuma di belum Wuhan udah ada. belum apa namanya tuh? Apa Belum. ketat? Apa aja ketat? Enggak. Belum ada peraturan Belum untuk PSBB. betul. Apa ya? Nah, kalau menurut gua kita nggak ada salahnya untuk membahas posisi kayak lapangan bola nih. Gimana ya? Enggak, gua grogi. Sorry guys, gua grogi bener pertama kali pernah bikin podcast. Tapi gua seneng nonton podcast, nonton Coki Muslim, Om Deddy. Benar. Itu kiblat juga tuh. Kiblat, Om Deddy tuh. Podcast. Pokoknya kalau gue sih ngerasanya kenapa nggak kita cerita dulu, berbagi kisah tentang kesusahan di pandemi. Bukan kesusahan sih jatuhnya, apa sih efek pandemi terhadap ya, kerjaan lu. suka duka dan cita lah ibaratnya. Iya, kan? maksudnya suka cita, duka cita. Sama-sama suka. Iya. Iya, kenapa nggak kita bahas tentang apa sih efek pandemi di kerjaan lo? Misalkan kayak sekarang tuh, for your information, kalau gue sebagai freelance dan Iqbal sebagai in-house. Oh iya. Gue in-house, gue kerja di sebuah perusahaan e-commerce. Startup bukan sih jatuhnya? Startup sih, itu startup. Masih sampai sekarang. Tapi mudah-mudahan kalau ibaratnya pun pandemik ini sih sebenarnya agak sulit ya sebenarnya masa-masa pandemik ya. Buat di posisi pekerja kayak gua yang sudah punya posisi zona aman sebenarnya dan Igun yang freelance. Pasti tapi tetap sama sekarang udah lagi bukan zona aman nih. Iya, tapi punya kesulitan tersendiri sih menurut gua sih. Coba deh dari segi lo, Gua dulu apa lu dulu nih? Lo dulu deh, sweet apa ya? Jangan yang sweet. Nah, jadi gue cerita kalau dari sisi gua ya, dampak pandemi itu kerasa banget Bang. Karena satu, semua sektor kena. Nggak cuman sektor-sektor yang strategis, tapi omongan gue berat ya. Sektor 9 ya? bukan Bintaro. Pokoknya di semua sektor itu rata-rata lagi susah, apalagi Indonesia lah ya, terutama ekonominya sedang lemah karena memang dampak pandemi itu gila-gilaan sih semuanya. Gue sempat dirumahkan Gun. Gue sempat dirumahkan tapi dalam artian WFH. Tapi tetap kerja lah ya. Iya, tapi jadi berpengaruh, berpindah posisi jabatan tuh ngaruh loh kayak gitu kan. Intinya nggak cuman kita yang kerja di kantor, bahkan tukang parkir pun ngerasain. Iya. Ya kan, karena toko tutup. Ibaratnya kantor-kantor. Terutama yang pas PSBB awal itu loh, yang 3 bulan apa berapa sih? 3 bulan bukan sih yang Maret ketemu Juni. Oh iya, Maret sampai Juni benar. 3 bulan tuh, 3 bulan. Nah, gua lanjut nih ya. Pokoknya cerita gua waktu itu gua pertama setelah nikah gua nikah akhir 2019 itu langsung ngerasain namanya pandemi. Gue kebayang tuh pandemi udah datang, nggak bisa ngapa. Baru berapa bulan nikah waktu itu? Waktu itu gue baru hitungan Desember gue nikah, berarti berapa bulan? 3 bulan? Hampir 4 bulan, 3 hampir 4 bulan ya. Nah, gue bersyukurnya nikahan gue belum ada pandemi nih. Belum. Masih bisa rame-rame, masih bisa salaman, masih jam 12 bisa malam nggak? Iya, dangdut malam ya. Udah, gue masih bersyukur itu. Dan Januari gue sempat jalan-jalan sama bini gue ya, istilahnya honeymoon lah, bulan madu masih pokoknya sempat. Belum ketat tuh, masih karena belum ramai juga ya di Indonesia. Belum. Nah, waktu itu pertama kali gue sih nggak syok ya, karena awalnya memang gue pengangguran dan selepas kuliah tuh gue lebih banyak narik gojek. Oh lu sama gue juga gojek, senioran gue Gojek ya. Nah pokoknya gue sempat ojek online karena memang
kondisi waktu itu kuliah nggak bisa sambil in house, susah juga kan. Susah, betul. Sambil in house, jadi ya udahlah, gue memutuskan untuk Gojek lanjut sampai lulus. Sampai itu gue kan nggak kaget ya, maksudnya ada pandemi tapi dampaknya cukup gede juga dampaknya buat gue, menurut gue Berasa ya tetap ya? berasa. Nah ketika itu kan seiring berjalannya waktu, setelah lulus dari kuliah itu gue sempat ikut project-projectan nih, dari layar lebar jadi kru lah ya, jadi layar lebar, terus jadi videographer, MC, jadi apa ya, tim wedding juga, waktu itu tim iklan juga, gue sempat tim video klip pernah. Lu sempat ke PH berarti freelance ya? Iya freelance, karena kan tapi balik lagi lo kalau kerja freelance kalau kagak ada relasi susah bang, susah. Jadi Link, ya, kenalan-kenalan ya. kekuatan lu ada di link. Kalau kerja di in-house kan ya kekuatan lu adalah lu kerja bener, kontrak lu diperpanjang. Betul. Nah, kalau gua waktu itu ya udah pandemi, cuman ada beberapa kerjaan editan gitu. Ya udah sering berjalannya waktu Pecat. bukan pecat kan saya freelance Bang. Enggak gimana ya, gua anjir gua mikir. Pokoknya masa sulit itu semakin sulit menurut gue. Karena gue nggak ada pendapatan, gue udah punya istri, ya istri gue pun kerja Makan gue banyak gitu. Iya, makan gue banyak. Istri gue kerja tapi tetap kena efeknya juga, ada WFH. Istri lu kerja juga berarti ya? Istri gue kerja di travel. Nah, Sampai sekarang masih sampai sekarang. Nah, terus apa ya? Susahnya itu mengacu pada apa ya? Kan gue tuh ikutnya project syuting ya. Nyari lokasi susah. Karena ya itu ketat PSBB-nya waktu itu. Nyari lokasi, terus protokol kesehatan kita kan maksudnya nah, gue sekarang itu ada di bagian dari tim event. Nah, jatuhnya lah ya. Ini berarti berarti ini masa pandemik dari sisi seorang yang kerja di dunia freelance ya. Freelance entertain kayak lu kan saya production house kan sebenarnya kan. Iya. Karena enggak dong, dari gue pribadi ya gue freelance, bukan gue production house-nya. Gue pun kalau misalkan nggak dipakai sama production house ya gue nggak kerja. Betul. Nah terus kesulitannya itu nyari lokasi, terus kan izin keramaian nggak mungkin kita dapat. Waktu itu PSBB benar-benar nggak bisa, bahkan lu rumah ibadah aja nggak bisa, lu sholat di masjid, sholat Jumat juga nggak bisa. Nggak semua masjid bang waktu itu ya belum ya? Betul. Enggak, bahkan benar-benar tutup. Waktu itu sholat Jumat pun nggak ditiadakan. Nah kata MUI atau apa gitu waktu itu kan, karena benar-benar darurat ya udah lah ya. Mungkin di situ kelihatan lah tuh susahnya tuh bang. Udah gua nggak ada pendapatan, Gojek pun jadi kena impactnya. Gojek, kalau Gojek gimana coba? Maksudnya kalau dari lu ya, nih khusus lu nih. Ngasih, ya gue jujur aja, gue nggak pernah narik sama sekali selama pandemi karena tapi yang gue dengar dari teman-teman gue, orderan susah. Terus apa ya? Iya, orderan susah. Iya, karena penumpang takut kan, pasti orang-orang kan. Udah gitu sekarang ini ya, gue perjelas lagi, jadi kita tuh kayak punya pola baru untuk ngejalanin kehidupan ini, ngerti nggak sih lu? New normal, bener. Pola baru, jadi apapun serba baru. Kita misalkan kayak ngirim barang, ya lu harus semprot dulu. Betul. Supaya steril. Kita punya habit ya, tangan kita semprot, tangan abang Gojek disemprot, muka abang enggak. Bahkan motor bukan pakai oli, disinfektan. Enggak dong, mati dong. Nah, gitu ya. Pokoknya banyak pola berubah, terus dari segi pendapatan juga menurun. Kalau di anak-anak freelance ya, kan event nggak ada. Gua nih ada dua sisi nih. Kalau dari anak-anak freelance nih, ada anak event, ada anak syutingan. Anak syutingan juga lumayan lumayan sepi lah jobnya gitu. Nah, terus selama pandemi ini ya udah ngandelinnya kita tunggu callingan tetap dari orang-orang yang biasanya punya project. Kalau gue sih gitu. Nah, berarti selama yang 2020 kemarin tuh lu bener-bener kosong gak sih sebenarnya proyekan lu? Enggak sih, enggak ada kosong, ya? cuma ada. Nah, tapi balik laginya bukan kerjaan ya, rutinitas gua sebagai freelancer ya kan. Freelancer kan identik dengan pekerjaan. Nah, waktu itu gua sempat baru mulai kerja lagi itu bulan Juni, ikut event di Mandiri kalau gue nggak salah ya. Itu sampai akhir tahun ya kalau nggak salah ya, sampai bukan yang 3 bulan yang gue dari Juni
Juni, Juli, Agustus sampai Agustus akhir itu. Oh, Aku iya. sempat ikut tuh. Nah, udah di situ ya gue ngerasa oh ya alhamdulillah lah, daripada gue bingung mau nyari kerjaan gimana. Ya sebenarnya sih bisa sih Lu gue. sempat nyerah nggak sih? Dari sisi lu deh, lu sempat nyerah nggak sih kayak? Enggak sih, enggak nyerah sih. Bini gue selalu ngingetin bahwa ya rezeki mah ada aja, tenang aja selama kita ikhtiar ya kan, dan kita berusaha ya pasti ada aja menurut gue. Setuju. Paling itu sih, gue bingung ngejelasinnya gimana kesusahan di anak-anak freelance tuh, gue bingung ngejelasin. Pasti gini ya, nggak cuman lu Gun yang susah, pasti semuanya sih. Cuman ini dari sisi orang yang kita nggak tahu ini siapa, tiba-tiba bikin podcast. Iya. Kita nggak tahu itu, tapi Iya, ini iya. ceritanya dia, cerita rakyat. Ya cerita rakyat, maling kundang. Nah, Jadi lu ada Nah, jadi teman-teman mohon dimaklumin ya kalau ngomong kita agak gugup ya. iya. Baru pertama kali aja. AIWO, karena kita baru belajar membaca. Iya, udah baca. Nah, sekarang dari segi lu deh, Bang. Gimana nih, Bang? Dari segi Kalau karyawan. dari segi karyawan gimana kesulitan? Karyawan yang sudah punya kontrak. Bedanya sama waktu normal apa? Waktu sebelum. Jadi gini, gua kerja itu kan dari 2018. Karena kita lulus kuliah kan 2017 ya sebenarnya. Itu juga sebenarnya sama gua freelance juga kan, bareng-bareng lu kayak gitu kan. Sama dosen kan pernah diajak juga masuk ke 2018. Akhirnya gua dapet link nih, karena gua pikir gini waktu itu. Gua harus kerja kan, karena udah 6 bulan wisuda kan waktu itu. Iya. Masih belum dapat kerjaan kan, masih belum. Nah, akhirnya untungnya gua dapat nyailing kan. Itu enak tuh 2018, 2019. Wah, Oh, jadi lu dari awal pertama lulus tuh udah kerja ya? 6 bulan. Iya. 6 bulan wisuda, setelah wisuda gue baru kerja. Oh, 6 bulan setelah wisuda. Nah, Ya? 6 bulan setelah wisuda gue baru kerja. Nah, gue tuh kerja dari 2018 tuh enak. Maksudnya dalam artian enak tuh tanpa gangguan ya. Karena sejujurnya juga gue di bagian pokoknya penjualan lah ya istilahnya gitu kan. Pasti kan punya target kayak gitu. Nah, itu kan berpengaruh tuh. Iya. Karena posisi saat ini kan Tapi jatuhnya lu kerjaan lu tuh jasa nggak sih? jasa, gua jasa. Nah ini kan posisi gini, nah ini impactnya parah sih, berasa banget. Gua apalagi waktu itu kan nikah sama, kita di tahun yang sama tapi beda 6 bulan. Iya, betul. Gua di pertengahan 2019, Lu lalu pertengahan tahun, gua akhir tahun. sama-sama di 2019 Kan kan. Juni ya? Iya, Juni, gua beda Desember. 6 bulan lah pokoknya. Iya. Tiba-tiba kaget dong pas masuk ke 2020, ketika 2018 dan 2019 itu fine-fine aja gitu kan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi masuk ke 2020 udah ada berita nih, pandemik baru kan. Pandemi baru. Pertama di Cina tuh rame-ramenya. Iya, enggak, tapi sebenarnya waktu yang berita pertama di Wuhan itu kan Desember atau November sih? Desember akhir udah mulai masuk. Desember akhir. Udah beritanya. Nah, waktu itu gue ngerasanya itu nggak akan jadi virus yang gede sih sebenarnya. Oh, nggak akan keluar dia dari Wuhan ya. Ya udah cuma di Cina aja pikiran Nah, gua. itu dia gua kaget juga tiba-tiba. Ternyata kena angin aja. Iya, terbang. Naik pesawat virusnya. Terus akhirnya gua bilang, wah pandemik nih sampai Indonesia kan. Kita belum ada yang menggubris kali bikin terlalu rame. Iya. Pada akhirnya kena lah tuh yang kalau nggak salah kan ada 1 orang kan berawal dari situ. Nah mulai tuh kekhawatiran bahkan sampai Yang di Depok. Nah waktu itu posisinya gua kerja di daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading. Dan ternyata di situ juga ada waktu Indonesia itu baru kasus COVID-nya masih di bawah 100 orang. Masih puluhan. Kok gue ngerasa gini, karena kok tempat kerja gue agak sepi nih, biasanya rame nih, rame iya. customer kan. Customer berkurang lah ya. Enggak. Itu di Februari akhir, mau menjelang PSBB ketat Maret akhir ya, kalau nggak salah menjelang April kan. 1 bulan menjelang PSBB gue udah sepi. Dalam artian sepi tuh gini, ternyata gue baru tahu di Kelapa Gading sendiri itu udah ada yang pernah kontak. positif. Oh, udah ada yang positif. Tapi nggak rame di lingkungan gue, di lingkungan kerja. Tapi gue ngerasa kok analisis gue biasanya jam-jam segini rame nih di toko gue gitu kan. Maksudnya di toko tempat lu Iya. kerja beda. Iya, nggak. Beda Akhirnya biasanya. disitulah muncul persepsi-persepsi antara kita karyawan nih. Wah, jangan-jangan nih efek pandemik gitu loh. Karena ternyata benar pada akhirnya gua di Maret tutuplah toko gua. Oh, akhirnya tutup. Tutup, tapi bukan karena pandemi, karena memang Berarti ibarat itu kan efek maksudnya- pertama efek pertama karena pandemi, terus emang kontrak bangunan juga habis. Tapi Oh, akhirnya iya. gue di move, gue tidak dipindahkan atau dipindah, tapi gue dipindahkan ke cabang lain gitu kan.
tetap di perusahaan yang sama Tetap di tapi perusahaan tetap. tokonya pindah. Nah, tapi ketika gue dipindahkan itu ternyata pas jatuh di mana Indonesia harus PSBB kan. Oh pas banget tuh. Pas banget harus PSBB. Enggak, toko lu dulu yang tutup atau PSBB dulu baru? PSBB dulu, Baru toko lu tutup. sempat jadi kan pokoknya perusahaan tempat gue kerja itu menyatakan untuk WFH semuanya itu 10 April. Ramainya kan dari Januari kan, Januari Februari. Enggak dong, maksudnya sorry gue potong. Pertama itu kan Maret awalnya, kita PSBB yang utama itu Maret bang. Oh iya, itu gue belum. Berarti belum. Belum. Tapi masih sempat Masih. dagang-dagang, maksudnya Masih. buka toko gitu masih. Masih itu masih. Nah itu pokoknya dinyatakan harus WFH itu 10 April. Terus? Iya itu 10 April sampai dengan bulan Juni akhir. Iya benar. Sampai dengan bulan Juni akhir. Sampai lama 3 bulan kan. Hampir 3 bulan sih. Terus? Nah itu berasa sih dari segi penjualan yang biasanya gue sehari bisa jualan berapa puluh juta. Sebulan tuh gue bisa sampai dengan angka 100 juta lebih berarti gitu kan. Dan semenjak pandemi jujur gue ngerasa agak down. Gue sempet agak kayak wah gimana nih ya masa depan gue. Iya karena gue kan ngerasa kayak gue punya istri gitu kan. Wah pandemi nih. Dan lu ngerasa bakal... Karena dan banyak berita di mana toko-toko banyak tutup. Iya betul. Nah itu tuh perusahaan atau toko? Perusahaan banyak yang menyatakan untuk tutup sekian puluh cabang. Sekian puluh cabang. Nah, gue khawatir dengan perusahaan gue ini. Nah, pada saat itu kekhawatiran lu itu lu bisa kehilangan pekerjaan atau cuman profit lu yang hilang dari kerjaan itu? Menurut lo? Ini sih pekerjaan sih lebih ke arah kayaknya bakal dirumahkan tanpa digaji misalnya gitu. Kekhawatiran lu ya. Iya, karena takutnya pengurangan cabang ibaratnya gitu kan. Ternyata enggak. Perusahaan gue masih bisa fight tuh di situ. Sampai akhirnya detik ini ya berasa sih intinya nggak seperti 2 tahun yang gue baru masuk perusahaan gue 2 tahun yang lalu ya. Sampai dengan detik ini itu memang 2020 itu terberat sih sampai dengan saat ini karena banyak customer yang sebenarnya berat untuk keluar terus belanja berat gitu untuk kan memilih keluar rumah dan mereka belanja. tuh pasti kayaknya customer tuh lebih untuk uang itu di keep tabungan mereka untuk jangka panjang ibaratnya gitu kan. Ketimbang beli mungkin sebenarnya yang selamat di pandemi itu ya yang punya tabungan sih. Iya. Bener ya? Kita punya nggak? Enggak. Gue punya. Tapi nggak banyak. Anda curhat ya. Nah, Oke. jadi ya Masih itu. ada lagi ceritanya? Makanya sih gua sih berdoanya mungkin kita semua kali ya Semua. pandemi ini bisa berakhir secepatnya. Amin. Ya kan? Biar mungkin aktivitas bisa normal lagi, bahkan mungkin podcastnya bisa di luar. Bener, kan nggak mungkin dong podcast di luar. Siapa tahu. Pasti kan ada anak kecil yang nontonin. Suruh join. Iya nggak? Sini, chill. Iya nggak? Sini chill, duduk dekat gue. Ya kan? Nah, setelah itu apa ya? Nah, di saat podcast ini di tag, for your information itu udah berapa ribu ya? Coba dong cari tahu dong. Apa tuh? Udah berapa ribu ya kita kasus di Indonesia ya? Pada saat coba kita dong. podcast apa ya? Gimana sih nyarinya? Gue coba searching ini kali ya. Searching Di mana sih di situs? build item hero. Bukan. Bukan. Jumlah Aduh. positif COVID hari ini, positif corona hari ini. Coba berapa? 858 per hari ini. Per hari ini nambah kita berapa? nambahnya 11.278. Badung sih. Iya, Badung. Enggak. Nah, nih Ngapain? kasus aktifnya bukan sorry. Kasus totalnya tuh 858.000, udah mau sejuta nih, OTW sejuta. Hitungan total yang terkena COVID atau Iya, Oh, total. yang terpapar. Nah, yang sembuh 703.000. Hari ini nambah 7.657. Nah, terus meninggal dunia 24.951. Hari ini nambah 306 orang. apalagi kan vaksin. Iya, vaksin. Nah, Tapi itu kan vaksin kan baru Baru Hari Rabu, udah. iya. Ya itu manfaatin deh, bener nggak? Benar-benar. Jangan disia-siain Oke. tuh. Mau tolong omongan ini. Menurut lu vaksin gimana? Jelasin coba.
Kalau dari pendapat pribadi lu. saya siap disuntik dana. Saya butuh dana segar. Kalau feeling lu, kalau pendapat lu gimana Bang? Menurut lu vaksin itu bakal efektif atau enggak? Nah, lu setuju atau Berita enggak? terakhir sih yang gua lihat, presiden adalah orang pertama yang divaksin, benar nggak? Ya kan? Setelah itu yang lagi viral juga ada Raffi Ahmad, ada juga Ariel ya, sama Ridwan Kamil. Ridwan Kamil udah. Pak Ridwan, cuman nemenin Ariel. Ariel. Nah, itu membuktikan bahwa vaksin sebenarnya aman. Jadi nggak usah ada rasa khawatir. Tapi kalau menurut Tapi gua, belum sih. Kalau menurut gua karena kan ya impactnya baru. iya, mereka baru disuntik sehari 2 hari yang kemarin kan. Iya betul. Tapi kayaknya mereka ingin membuktikan sih, maksudnya tujuan mereka adalah membuat masyarakat tenang tuh kalau vaksin yang ada sekarang ini aman. bukan untuk membuat kita apa kemarin tuh kalau nggak salah katanya mandul, katanya bisa bikin mandul, Lumpuh, ada yang bilang ada lumpuh juga. stroke, Jadi kalau menurut gua ya jangan kemakan berita hoax lah. Pilih-pilih lah berita. Pokoknya di saat lagi begini pasti ada aja oknum-oknum yang manfaatin maksudnya punya kekuasaan, bukan punya kekuasaan. Sebenarnya sih ini loh cuman nyari sensasi aja Kon. Hoax tuh kayak mereka lagi butuh perhatian. Iya benar. Itu biasanya orang-orang yang Enggak Bal, tersakiti. tapi impactnya karena kan kita Indonesia ini 280 juta penduduk ya kurang lebih ya. Itu kan impactnya gede Bal, maksud gua. Ya lu jangan bikin berita yang aneh-aneh lah. Gua sering makan hoax, apa sering sakitin gua. Bener, gua sering banget mau hoax makan, gua kenyang. Pakai sambal. Cabe 2. Oke, balik lagi ke topik efek pandemi di pekerjaan kita masing-masing. Kalau menurut gua ya pandemi ini masih lama loh Bang, menurut gua. Walaupun udah ada vaksin, ya vaksin itu kita nggak bisa jadi patokan. Nggak langsung plek hilang gitu iya, ya. itu bukan patokan bahwa pandemi bakal segera berakhir. Semoga itu jadi doa kita aja dulu. Gitu. Iya, benar. Jadi doa kita semoga benar-benar berakhir pandeminya, dan ya gue berharapnya sih gimana ya? Biar kita bisa hidup normal. Iya. Bukan new normal. Gue kangen sih, fix sih gue kangen hidup normal lagi sih. Kayak lu bisa nongkrong sampai malam, bener gak? Bener, salaman. Iya, salaman. Salamannya sama orang tua, salamannya ini doang. Kalau nggak begini, kayak sama sobat. Gue pun, woi, Enggak dong, kayak gitu dong. woi, Pak, mah. Iya pokoknya apa ya? Gue sih berharapnya balik lagi seperti semula. Kangen sih sama suasana sebelum pandemi sih. Wah, sebelum pandemik mah, gua nongkrongnya, di taman. Iya bener. Di taman tuh, gue sampai subuh jagain taman. Sampai subuh. Gak ngerti gue juga kenapa sampai subuh di taman. Iya. Oh iya, waktu itu kita sempat satu tongkrongan di taman ya, Taman Suropati ya. Sampai pada akhirnya awal-awalnya nggak boleh ada pedagang dulu nih. Nggak boleh. Lalu lama-lama ya udah ditutup Mungkin gitu. buat pendengar setia ada yang suka nongkrong di Taman Suropati. Iya, siapa tahu ada yang Semoga punya kenangan ya kan di pandemi ini berakhir kita bisa nongkrong bareng di Taman Suropati. Oh iya benar, boleh. Podcast kita pindah ke Taman Suropati bisa. Bisa. Ntar TV, laptop Semuanya nih ubinnya ini nih karpet kabinetnya pindah ke sana. nggak ada listrik coy di sana. Enggak apa-apa, bisa. Pokoknya bisa. Nah, bahas apa lagi nih? Gue bingung aja. Kita bahas ya itu tadi gue juga belum sebenarnya gini sih. Pokoknya kalau menurut gue juga sama, pandemik bakal lama. Enggak, karena gue lihat berita-berita gini deh, gue pernah searching pandemik di zaman-zaman dulu, penyakit zaman dulu tuh wabah zaman dulu yang tahun-tahun 80 90 gitu kan. Itu kan dulu ada namanya tuh virus flu apa gitu kan. Nah itu lama loh, hilangnya lama tuh, bisa kayak istilahnya 3-5 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang bertahun-tahun lah pokoknya. Itu nggak langsung ketemu solusinya menurut, karena memang pada saat itu ditambah lagi zamannya belum pada saat seperti ini yang udah modern gitu kan. Kebayang nggak
teknologi semakin modern juga. Iya, ini kita udah termasuk hebat, hitungannya 1 tahun pandemik kita udah nemuin vaksinnya. Iya, betul. Bener gak? Iya. Coba lu hidup di zaman dinosaurus. Wah, boro-boro lu tuh obat, mati iya lu. Bener gak? Bener. Saking laparnya dinosaurus dipotong. Iya, lu jago lu. Wah, pokoknya bersyukur lah, sebenarnya harus tetap disyukurin ya, apapun keadaannya sekarang. Bersyukur lah. Betul. Nah, ini sebenarnya masih episode pertama ya teman-teman ya. Jadi Masih bingung gue sebenarnya mau ngomongin apa. Nextnya sih nanti kita akan undang teman-teman kalangan kita juga ya sebenarnya. Iya. Lu nggak kenal nggak apa-apa. Enggak, maksudnya dari relasi masing-masing kalau misalkan bisa ngundang artis, undang. Nanti makanya ramein ya ini podcast kita, dukung, support. Kita akan terus upgrade konten kita jadi lebih baik lagi podcastnya. Karena berharap kita bisa collab sama artis-artis, bener gak? Enggak nyampe sana dulu sih kalau gue. Harus setinggi mungkin. Oh iya. Boleh. Berharap boleh. Ketika Bermimpi. punyalah harapan setinggi mungkin agar kalian jatuh di antara bintang-bintang. Ya, enggak separuh kita bisa ngundang artis Chico Jericho. Suruh duduknya di mana? Bingung kan lo? Frame-nya penuh tuh. Laptop geser. Kita berdua geser Chico sendirian Di sini kita geser semua. Enggak, tapi bisa nanti. Pokoknya support ya channel kita nih, podcast kita tuh disupport. Pokoknya nanti awal-awal ini mungkin kita akan undang teman-teman dari kalangan, bisa teman nongkrong. Kalian mungkin nggak kenal, tapi pasti kalau pertama sih menurut gua kita cari temanya dulu nih. Nanti kalau yang sesuai baru kita undang teman kita yang sesuai. Atau gini, kalau seandainya dalam Jangan video, bocorin dulu tapi tema-tema kalau kita. seandainya memang ada video ini, mungkin kalau teman-teman punya masukan, Ya, bahas apa nih misalkan ya kan? Boleh. Iya, siapa tahu kan kita lagi buntu ide dari kalian bermanfaat. Iya benar. Boleh, bantu-bantu kasih ide. Iya. Bang, bahas persneling kapal misalkan ya. Kan sih nggak ada yang tahu. Anjing, atau Kampas kopling ya kan dibahas. Bang, bahas. Belum pernah Mau lihat. lucu. Belum pernah lihat tank isi bensin. Iya. Bener gak? Iya. Marksman doang bang yang isi bensin. Apa tuh? Mobile Legend. Nggak lucu. Nggak bisa. Nggak kena. Nggak ngerti gue tuh ketawa. Oke. Apa ya? Banyak sih yang bisa dibahas sebenarnya, tapi semoga channel ini tidak faedah terhadap Anda semua. Ya, semoga tidak membawa kebaikan. Mohon dimaklumin ya kalau kita masih kaku banget anjir sumpah. Ya, Gue sih ngerasanya masih kaku. Kita cuma mempersiapkan sebenarnya konten pertamanya adalah memperkenalkan diri, Iya, lebih memperkenalkan tepatnya. Nah, ini podcast kita tuh namanya PKK nih. Podcast kita. Podcast kita. Kasih tahu dulu deh, mendingan Podcast awal. kita tuh intinya sebenarnya Kita kehilangan bukan. Udah dipakai semua ide kita. iya, saya sudah sebutkan banyak konsep nama. Tapi sudah ada. Yang Mereka make. itu ternyata lebih kreatif dari saya. Kita telat kreatif. Kita telat. Ya, mudah-mudahan. Sampai tiba-tiba di balik pintu ada yang berbicara. Mungkin- PKK aja. Mungkin nextnya Podcast kita akan tampil dengan baju senam. PKK. Jangan bal. Cepat bal. Tete gue kemana-mana bal. Jangan. Pakai mini set. Tete gue kemana-mana bal. Jangan. Pakai mini. Mini apa mini sih? Mini. Mini set. Gue nggak mau bal. Tete gue diliatin lu. Gak apa-apa ya. Jangan. Nanti kalian atau request mau pakai baju apa kita pakai. Jangan dong. Nggak gitu dong. Gitu dong. Please enggak. Tolong didukung ya teman-teman ya. Enggak, lu boleh ngasih ide pakai baju apa tapi jangan ngeluarin budget deh. Iya, kita punyanya kaos doang. Ke partai lagi. Enggak. Enggak. Gue punya kemeja, tapi nggak banyak. Makanya dukung ya biar gue bisa beli kemeja. Oke, aduh, karena kita masih kaku, Ya, kita kita akhir aja. akhirin ya. Pokoknya dukung nih podcast PKK kita nih. Iya. Podcast kita. Ya, iya. Itu kesulitannya sampai 2 jam loh. Gini kita dulu, nyari. gini dulu. Podcast Kita. Kita nyari nama lama loh, Iya. tadi 2 jam for your Ada kok behind the information. scene-nya nanti. Ya behind the scene, nggak sempet. Ini ngeset sendiri anjing. Lampu hampir redup no. Oh iya. Nanti kita kembangin Heeh. semuanya. Pokoknya nanti ini bisa berubah sendiri Nah, lu ruangannya. boleh deh. Enggak, kasih masukan juga nih apa yang kurang di studio kita Iya, nih. tambahin apa nih? Oh, Tapi ini dicek dulu bekas yang bocor. good ya, kalau iya yang good, yang kalau yang lucu seru mungkin kalau seandainya nggak mahal kita bikinin. TV-nya agak naik apa gimana? Bisa. Kalau rubah posisi TV ngebor Oh, dong iya, gue ntar. jangan. Ribet ngebor lagi lu, Iya. jangan komentar TV ya, itu Oke. udah pas. Ya. Atau
ini hostnya yang diganti. Jangan dong, jangan dong. Ini usaha kita. Oh iya benar-benar. Ya udah. AdSense saya belum dimonetize mau diganti ini. Pokoknya kita nggak boleh musuhan, ya kan? Iya, jangan sampai. Buat teman-teman yang pernah tahu kita musuhan, Iya. kita nggak akan musuhan loh. Nggak akan. Demi uang. Berusaha kita berusaha bersama lagi. Iya, bersama lagi. Oke. Karena Emang kita pernah musuhan anjir? itu mereka Selek-seleknya. aja, itu mah mereka aja yang suka ngadu domba, Julid. Iya. iri, Apa sih namanya? Gibah. gibah. Terus Nggak terus-terus. ya udah. Oke, apa? Oh iya, boleh deh gue promosi Instagram gue deh, Wahyu Gunawan 27. Boleh. IG lu apa IG lu? Gua Iqbal Bas 19. Channel gue Wahyu Gunawan. Dia belum ada. Belum ada. Susah disuruh bikin channel nggak mau. Bingung idenya apa. Ini kan nanti jadi channel gua juga. Kan berdua. Iya. Nggak, maksudnya channel pribadi juga boleh lu bikin. Nggak apa-apa. Oh ya nanti lah itu kita obrolin lah pokoknya. Upload setiap jam bukan setiap hari. Artis setiap hari nggak? Setiap hari. Kita tiap jam. Gua setiap editor. habis upload ada lagi upload lagi. Editor nggak berhenti. Kasihan hidup Anda. Ayo deh, terima kasih teman-teman Masih. yang udah mau menyaksikan. Maaf kalau kita masih Masih culun berdua bawain podcastnya. Kasih masukan. masih ala kadarnya seperti Kasih masukan, ini. pokoknya kasih masukan deh. Nah, Gue itu pengen tahu masalah penting komen-komen lu. banget. Mau masukan keluaran boleh. Iya masukan keluaran in out. Jujur gue pribadi masih kaku bal. Gue masih kaku. Beneran gue ngerasanya anjir nih Gua- ini orang yang nonton pasti. Lu gua kesemutan. Saya dong harusnya yang Gua kesemutan. kesemutan nih. Kesemutan. Oke, thank you. Ini mau kita tampilin di Spotify juga gak? Upload. Spotify, Billboard tuh kalau perlu. Iya, Billboard. Boleh. PKK. Spotify, Joox, ya kan? Joox. Boleh. Jangan mau kalah sama podcast, Mas. Sama Close the Door. Close the Door. Sama musuh masyarakat, jangan mau kalah. Oke. Junior yang akan Baru menjadi baru gede. mulai kita baru Iya. mulai. Nunjuk-nunjuk mulu gak? Iya. Oke, thank you lah. Gue Igun. Gue Iqbal. Sampai jumpa lagi di Podcast. video selanjutnya, Ya. podcast selanjutnya. Bye. Bye. Thank you. Anjing aku banget.